Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuri Salam dengan rekan saya Ibu Atut Dwi Sartika, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Metro, mempersembahkan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan durasi 15 menit dan bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk Pak Subaidi yang saya hormati dan saya takzimi. Apresiasi untuk kawan saya Ibu Atut. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk melaksanakan ruang kolaborasi praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Bagian pertama adalah saya sebagai coach, kemudian rekan saya Ibu Atut sebagai kuncinya dalam percakapan tirta. Kemudian nanti 15 menit selanjutnya dilanjutkan Ibu Atut sebagai coachnya, kemudian saya sebagai kuncinya. Oke, kita coba mulai di pukul 9.00. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuris. Apa kabar Bu Atut, sehat? Alhamdulillah udah sehat nih, udah selesai batuknya kayaknya. Sudah batuknya selesai ya. Hujan di sana ya? Iya. Ya, jaga stamina-nya lagi Bu. Oke Ibu, kita ada waktu refleksi nih. Kemarin kita sudah sampai di WA. Ini ada beberapa hal yang Ibu kayaknya mau ngomong nih gitu ya. Mau cerita, ada yang mau direfleksikan tentang permasalahan ini apa yang ada dalam kegiatan kita bersama, yaitu tentang guru penggerak ini. Kita diklat masih separuh perjalanan lebih, tapi kayaknya rasanya udah mulai lemes nih. LMS-nya nggak semangat, tapi LMS-nya jadi lemes nih ya. Oke, Ibu bisa berbagi kalau memang Bu berkenan, apa nih yang menjadi problemnya? Iya, terima kasih Pak Nuris ya untuk waktunya. Iya, kemarin itu kan saya itu benar-benar dalam kondisi titik jenuh mungkin ya Pak. Pak, saya kok jenuh ya gitu. Karena mungkin bertumpuk situasinya, entah karena memang saya baru selesai sembuh dari sakit ya Pak, kemudian LMS kita kan memang ada deadline-nya tuh, sehingga kayak diuber-uber gitu rasanya. Kemudian amanah saya di luar mengajar itu juga lagi bertumpuk gitu, lagi sedang dikejar target. Jadi kok kayak jenuh ngerjain LMS tuh kayak nggak dengan hati lagi gitu. Makanya saya pengen sharing nih. Alhamdulillah Pak Nuris hari ini ngasih waktu ya buat sharing. Kira-kira itu kondisi saya dan gimana sih biar ada solusinya gitu. Oke. Ini udah mulai jenuh ya Bu, dengan amanah yang tugas sekolah juga, kemudian juga LMS-nya makin banyak ini ya, makin banyak sub-subnya ya. Jadi semakin dikejar semakin lama gitu ya. Kemudian padahal baru bab 2 kan kita Pak, baru modul 2 kan. Iya, masih bab 2 juga. Kayaknya udah capek masih bab 2, bab 1, 21, 22, 23 gitu ya. Tapi kalau kita boleh runut Ibu, itu sejak kapan ya Ibu mulai merasakan ya tadi disebutkan ada kelelahan, ada kayak diuber-uber, jenuh dengan aktivitasnya, sejak mulai kapan Ibu bisa ingat-ingat itu? Saya itu kan tipikalnya kalau sudah mengambil
sesuai dengan mana nih yang sedang saya lakukan gitu. Oke. Jadi dapat solusinya Pak ya. Jadi begini Bu, tadi mungkin Ibu sudah sangat jelas sekali ya. Saya aja mendengarnya enak ya. Artinya dari masalah fisik tadi Ibu sudah jabarkan betul, ada 2 yang saya catat tadi ya. Ibu harus jaga imunitasnya, kemudian juga makan ya, makan baik pola makan atau keteraturan makan itu bisa menjadikan bagaimana stamina, imunitas dan kesehatan bisa terjaga. Tapi yang menarik nih yang saya tanyakan Ibu, tadi Ibu sering lembur ya, tadi ada kata lembur ya, karena saya tahu tadi beban mungkin siang terlalu banyak pekerjaan sehingga harus malam. Tapi kira-kira Ibu bisa nggak misalkan kita coba nih membuat lebih teratur lagi, kita aja sela-sela yang bisa dimanfaatkan, entah di kapan Ibu bisa ceritakan, bisa nggak ada sela-sela ya 10 menit, 15 menit, 1 baris, 2 baris kan bisa mengurangi lembur itu Ibu. Mungkin bisa ceritakan itu. Iya, mestinya bisa itu Pak, karena sebenarnya kalau nyari kata kesibukan semua orang tuh punya kesibukan ya, tinggal mau manajemennya gimana. Tapi namanya emak-emak ini kan ya mau nggak mau ada urusan rumah juga gitu. Jadi memang lagi ngerjain apa yang dipikirin ntar nyambel apa ya gitu. Jadi memang schedule itu Pak mungkin yang saya harus rapihkan ya. Jam sekian saya harus ngapain nih. Saya punya target apa nih hari ini, mungkin seperti itu. Jadi saya juga harus buat jadwal harian sepertinya Pak. Sehingga tidak ada jam-jam yang sia-sia yang saya rebahan aja gitu. Mungkin begitu Pak. Ya, betul Ibu. Kita sama-sama punya waktu 24 jam ya. Tetapi beban kita banyak. Ada yang dikasih beban banyak selesai juga 24 jam. Ada dikasih 1 juga nggak selesai gitu ya. Tapi saya yakin Ibu punya kemampuan untuk menyelesaikan semua beban itu, karena beban itu pasti diberikan sama orang yang mungkin memang sudah pantas diberikan ini. Tapi nih, ini ada satu poin lagi nih. Tadi Ibu bicara kata yang menarik bagi saya itu bagaimana mengubah beban menjadi kekuatan ya. Jadi itu tadi beban, tetapi bagaimana mengubah beban tadi menjadi kekuatan. Saya kira Ibu bisa bercerita ini gimana triknya nih. Ya, yang tadinya beban kayak guru penggerak malah jadi hiburan ya. Monggo Ibu cerita. Iya, kalau soal itu Pak mungkin dari mindset ya Pak. Jadi memang mindset itu bisa merubah segalanya. Maksudnya pada saat kita punya pola pikir yang benar, itu akan merubah laku kita di lapangan. Jadi kalau saya menganggap ini ringan, jalannya pasti akan ringan gitu. Ada saja solusinya gitu di lapangan. Jadi mindset inilah mungkin juga yang menjadi fokus saya. Toh awalnya saya bersemangat sekali bahkan menggebu-gebu dengan program ini gitu ya. Setelah saya masuk menjalaninya. Tapi kok kesini saya jenuh gitu. Nah mungkin mindset saya harus saya kembalikan. Saya punya niatan apa nih di sini gitu kan. Kalau niatan saya memang cari ilmu dan saya dapat banget loh gitu. Kayak misalnya pembelajaran berdiferensiasi, itu kan kita baru mudengnya setelah di sini gitu. Oh ternyata harus ada perbedaan di kontennya, perbedaan di proyeknya, di hasilnya seperti itu. Itu saya dapatnya di sini. Kalau kemarin kan kita meraba-raba ya Pak dari webinar, dari ini gitu. Gitu bagus Pak. Sekali, mungkin itu mindset ya Pak. Ibu sudah menyelesaikan sebenarnya. Ibu tadi sudah tahu betul apa yang Ibu sudah bisa lakukan ya. Bagaimana mengatur jadwal, mengatur makan, mengatur imunitas, mengatur jadwal, beban, kemudian bagaimana membuat sebuah sela-sela waktu itu menjadi lebih baik. Tapi nih ngomong-ngomong nih, terakhir kita terbatasi waktu Ibu. Kira-kira kapan ini Ibu ya bisa melaksanakan permasalahan tadi? Ada permasalahan terus sudah ada solusinya nih. Kira-kira kapan ini Ibu mulainya ini? Ya. Iya, makasih loh Pak Nuris. Secara nggak langsung kok saya bercerita saja, saya dapat solusi nih ya. Luar biasa ya. Pak Nuris menggiringnya ini luar biasa. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Dan kalau melihat ini semua ya harus mulai dari hari ini. Setelah kita ngobrol ini, saya harus prepare semua nih gitu. Karena eksekusi ini harus secepatnya. Kalau enggak, saya akan terus dalam zona jenuh dan seterusnya. Saya mulai harus bergerak nih. Makasih banyak ya Pak Nuris ya. Oke, sama-sama Ibu. Terakhir betul nih, singkat saja. Kira-kira siapa nih orang yang paling berperan supaya bisa menjaga tanggung jawab Ibu ini, biar Ibu tetap terus bisa diingatkan kalau lupa atau bagaimana nih, singkat saja Ibu.
kita terbagi waktu. Kalau orang yang paling berperan ya Pak, mungkin di rumah suami kali ya Pak ya, seperti itu yang bisa mengingatkan. Untuk di sekolah, partner kerja saya, teman satu rumpun saya, sesama mapel IPS ya Pak. Dan ya termasuk satu tim teman-teman di CGP saya, termasuk Bapak gitu ya, mungkin bisa jadi tim warning saya gitu, yang untuk mengingatkan. Terima kasih banyak ya Pak Nuris ya. Ya, sama-sama Ibu, makasih juga kita sudah berbagi, saya ikut senang mendengar itu. Kemudian Ibu tadi tujuan pertamanya mau mendapatkan solusi dari masalah, dan solusi itu juga datang dari Ibu. Ibu saya yakin punya semangat untuk mengawal itu dari solusi yang Ibu berikan sendiri. Terima kasih atas waktunya, kita bisa berbagi hari ini. Dan saya cukupkan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nuris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kan baca WA Bapak nih, soal ada bahasa lintas minat ya. Saya agak nggak paham, makanya saya minta, yuk Pak kita ngobrolnya ketemuan aja gitu. Kalau lewat WA kayaknya nggak ini, takut nggak jelas gitu. Ini masalah lintas minat saya juga belum begitu paham. Sebenarnya sedang ada permasalahan apa ya Pak? Dan Bapak inginnya seperti apa dari permasalahan itu gitu? Ya, jadi yang mau saya sampaikan begini Bu, saya ini kan ngajar kimia, biasanya saya diberikan amanah sama kepala sekolah itu selalu anak IPA. Saya juga orang otak kiri ya, IPA-nya saya kuat, dan kemudian saya ketemu dengan anak IPA. Nah tahun ini saya dikasih beban untuk mengajar kimia di kelas IPS. Kalau di SMA di kurikulum 2013 itu istilah yang populer disebut sebagai lintas minat, yaitu mengajarkan ilmu IPA di IPS atau sebaliknya mengajarkan ilmu sosial IPS di jurusan IPA. Nah, yang saya rasakan pada saat saya mendapatkan amanah itu, saya memperlakukan murid itu sama dengan anak IPA. Saya biasa sekali sama. Cuman kok rasanya beda. Nah, Ibu Atut ini kan saya tahu background-nya guru IPS ya, guru sosial dari SMA dulu juga orang sosial. Jadi makanya saya pengen ngajak ngobrol Ibu. Problem saya itu kenapa kok ngajarnya nggak asik gitu loh. Oh begitu, baik. Jadi saya sudah mendapatkan benang merahnya nih, bahwa yang mau dibahas Pak Nuris ini tentang kenapa ya kok pada saat mengajar kimia di IPS itu, di program lintas minat ini nggak seasik seperti biasanya, seperti itu ya. Jadi mengalami ada apa nih gitu, dan Pak Nuris sendiri ingin solusinya lebih asik lagi kalau mengajarkan seperti itu ya, hasil pembicaraannya. Kemudian dari ini semua, tadi saya sempat mencatat Pak Nuris bahwa ternyata permasalahannya di perasaan ketidaknyamanan Pak Nuris ya pada saat mengajar ya. Iya betul, saya nggak nyaman tuh karena anaknya kayak sebenarnya mereka tetap menghargai saya, dia di kelas, tapi kok kalau nggak dari gesturnya tuh kayak jenuh gitu di kelas, kayak nungguin saya cepat keluar aja rasanya ini. Ya mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh, cuman kok kayaknya keberadaan saya itu tidak begitu disukai oleh mereka. Dia pengennya saya segera keluar gitu. Makanya makanya saya pengen betul dapat solusi. Ini kira-kira bagaimana, apa yang harus saya lakukan itu kira-kira. Oke. Kondisi ketidaknyamanan itu menurut Bapak disebabkan apa ya Pak? Apa memang IQ mereka tidak sampai atau apa Pak menurut Bapak? Oke. Kalau IQ enggak. Saya sudah garis bawahi mereka adalah anak-anak terbaik. Cuman mungkin karena ini masih kita raba. Mungkin mereka karena basic sosial terbiasa dengan belajar dengan cara sosial cara mereka yang berbeda dengan cara orang anak-anak IPA yang mungkin lebih ke matematis, kemudian dia suka menghitung, tapi yang di sini kayaknya lebih suka ngomong nih anak-anaknya, lebih suka bicara, lebih suka berkelompok interaksi gitu. Ya Pak. Apa bisa jadi mungkin kalau menurut saya harus menyesuaikan bagaimana mereka belajar, saya kira begitu. Bukan mereka nggak bisa, bukan mereka tidak mampu, tetapi gaya belajarnya berbeda dengan yang diinginkan mereka, bisa jadi itu, Ibu.
Baik, berarti saya tambahkan selain ketidaknyamanan, Bapak menemukan sendiri tadi bahwa variasi gaya belajar anak-anak ini berbeda ya Pak, sehingga Pak Nuris harus menyelami poin yang kedua ini bahwa gaya belajar anak-anak itu berbeda. Nah, dengan kondisi dua hal ini menurut Bapak kira-kira bagaimana Bapak bisa menyelesaikannya? Berarti memang pembelajaran kimia di sosial itu memang harus didekatkan dengan keseharian mereka atau kebiasaan mereka atau memang gaya belajar mereka. Kalau saya amati mereka memang lebih cenderung untuk lebih banyak berbicara, kemudian lebih banyak bergerak, ketimbang dia harus beranalisis atau berpikir, menyelesaikan grafik gitu. Nah, berarti dalam pembelajaran memang kita harus membawa mereka untuk lebih banyak berdiskusi atau mungkin lebih banyak bergerak dengan praktek, pendekatannya praktek, karena mereka kan begini ya, anak ilmu sosial ini kan ya nggak mungkin akan pandai-pandai betul di kimia, tetapi mereka setidaknya tahu bahwa ilmu kimia itu dipakai, diperankan ketika mereka menggunakan ilmu basic dia dalam kehidupan sehari-harinya. Bisa jadi misalkan nih dia jualan tempe goreng misalkan. Nah, itu kan ada orang yang jualan tempe goreng plastiknya wadah minyak itu dimasukkan biar crispy misalkan. Nah, kalau dia belajar kimia, dia tahu bahwa plastik itu karsinogen, pemicu kanker, otomatis dia tidak lakukan bahwa itu berbahaya untuk kesehatan. Sehingga mungkin dengan begitu mereka lebih tertarik. Nah, yang kita lakukan metodenya memang diskusi atau memang kita bawa ke lab semua. Jadi bukan kepada analisis. Bisa jadi itu, Bu. Mungkin itu yang bisa saya temukan ya. Artinya luar biasa Pak Nuris. Artinya bisa saya temukan bahwa ada solusi sebenarnya, bukan kita paksakan cara kita mengajar ya, tapi kitalah yang menyesuaikan dengan poin-poin yang tetap kita pertahankan, kimianya tetap, babnya tetap, tapi cara mengajarnya, bagaimana metodenya yang mungkin kita sesuaikan dengan gaya mereka belajar. Iya, saya menemukan itu, Pak. Ya, luar biasa Pak Nuris. Berarti Pak Nuris sudah menemukan sendiri nih, kira-kira solusinya nanti Pak Nuris akan membawa pembelajaran itu semenarik mungkin dan mendekatkan dengan kehidupan anak-anak kesehariannya. Jadi kalau dalam bayangan saya yang guru IPS, berarti kalau anak-anak itu bercita-cita jadi CEO apa, perusahaan apa gitu ya, mereka bisa mendekatkan barangnya itu agar tidak merusak lingkungan, agar mereka memahami zat ini bahwa berbahaya untuk kesehatan, seperti itu. Wah, ini menarik sekali Pak Nuris. Wajar mungkin ya pemerintah menjadikan ini menjadi program lintas minat, karena memang ternyata ilmu pengetahuan itu menyeluruh ya, bermanfaatnya menyeluruh. Tidak ada pembatasan dia bidang eksak, bidang IPA atau IPS seperti itu. Luar biasa Pak Nuris. Berarti kondisi ini sudah Pak Nuris temukan sendiri solusinya ya, dari ketidaknyamanan, kemudian variasi gaya belajar anak. Nah, sekarang tinggal kira-kira kapan nih rencana aksi ini akan Bapak lakukan? Ya, jadi ini tadi baru terpikirkan jelas ya, Bu. Ya. Memang justru kalau menurut saya ini sebelum tadi menjawab ya. Jadi menurut saya memang justru ngajar di sosial itu harusnya memang lebih menarik daripada di IPA ya. Karena ya mereka langsung minta aplikasi, dia minta langsung ketemu dengan zat kimianya, dia bisa lihat buktinya apa, megang ya Pak ya. Megang, diskusi, sehingga hasil daya ingat mereka tentang belajar itu, apa yang menjadi story dia belajar itu, semoga diingat lama, sehingga pada saatnya nanti ketika mereka mengambil kebijakan di masa depan, dia masih teringat karena dia pernah merasakan, pernah melihat, mungkin pernah mempraktekkan dari apa yang ada. Nah, dari yang saya sampaikan ini tadi barusan ini, akhirnya saya membuka sebuah kunci begini, Bu. Berarti kapan saya harus melakukan, tadi pertanyaannya ya. Saya pikir ini kan sudah mid ya. Mungkin Senin besok saya sudah bisa menyelesaikan ini. Saya harus mengubah semuanya. Yang saya ubah yang pertama,
yang tadinya mungkin lebih banyak ke PPT atau mungkin banyak kepada analisis, menghitung, itu akan saya kurangi. Kemudian saya akan perbanyak mereka untuk berdiskusi permasalahan sehari-hari yang di mata mereka itu bisa nampak karena mereka merasakan itu. Kita bawa alur-alur kimia itu di kehidupan mereka sehingga mereka bisa merasakan betul bahwa ilmu kimia itu bukan ilmu teoritis yang ada di buku-buku tebal, tetapi ilmu kimia ada dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hal-hal yang sangat sepele yang mereka pegang, mereka rasakan. Nah, diskusinya saya arahkan mungkin ke arah situ dalam rangka apa? Dalam rangka mereka supaya betul-betul menyenangi dulu. Jadi Senin besok saya akan coba metodenya kelas IPS itu dengan diskusi. Kebetulan besok itu tentang proses korosif atau perkaratan. Misalkan di situ ada muncul proses bagaimana perlindungan karat terhadap kalau anak IPA yang saya berikan karat itu ke besi berkarat supaya tidak berkarat bagaimana. Tapi untuk anak IPS mungkin saya lihat begini Bu, misalkan nih botol sarden, kaleng sarden atau kaleng-kaleng minuman yang menggunakan timah dan menggunakan besi itu nggak boleh benjol karena kalau benjol retak tuh timah di dalam sehingga besinya kecampur dengan minuman. Berarti nanti keahlian mereka kalau dagang misalnya nih kalau menaruh minuman kaleng ya berhati-hati. Nah, kita harus sadarkan itu dalam pembelajaran supaya mereka merasakan bahwa oh kimia itu begini atau misalkan nih kalau orang dagang kalau kita sebut obat nyamuk sebenarnya racun nyamuk itu sama beli satu lagi misalnya beli makanan ya wadahnya jangan digabung karena yang satunya racun satunya makanan. Nah ini hal-hal yang sepele ya kecil ringan tapi mereka bisa masuk. Nah kemudian kita bawa ke praktikum. Nah ini mungkin makanya dua tadi solusi bagi saya nemukan dua Ibu. Saya diskusi di kelas dan saya mempraktekkan hal yang mungkin saya praktekkan yang bisa dilihat mereka langsung misalkan praktek bahwa begitu bahayanya misalkan buat lontong nih dari plastik bungkus plastik itu aja senyawanya kan nggak stabil nanti bisa dibuatkan kenapa nggak stabilnya lalu biar supaya kalau dia punya perusahaan yang makan itu jangan pakai plastik, tapi pakai daun. Nah, ini kan mindset mereka bisa teruji di situ. Nah, berarti Bu saya menemukan solusi. Saya bahagia ini. Jadi semangat kelas. Jadi minggu depan saya akan ubah ini. Saya akan masuk diskusi dulu tentang makanan. Babnya tetap reaksi redoks dan elektrokimia. Oke. Contohnya bukan besi, mereka contohnya adalah minuman kaleng, atau minuman berkarbonasi. Nah, disitulah atau mengupas apel itu bagaimana tekniknya. Jadi mereka paham betul supaya mereka tidak jenuh dan kemudian dipraktekkan. Iya, Bu. Ya, luar biasa Pak Nuris ya. Berarti kita sudah dapat kesimpulan nih rencana aksinya di Senin depan setelah meet ini Bapak akan langsung eksekusi. Nah, yang terakhir mungkin Pak Nuris tadi saya sudah dengarkan juga cerita Pak Nuris tentang tanggung jawab kira-kira komitmen langkah selanjutnya itu tadi Pak Nuris sudah jelaskan akan memperbanyak praktik ya seperti itu ya dengan mungkin banyak juga media-media yang langsung diterapkan begitu Pak Nuris ya. Iya Bu. Ya jadi berarti obrolan kita sudah sampai pada kesimpulan nih Pak Nuris bahwa ketidaknyamanan Pak Nuris dengan kondisi awalnya Pak Nuris menduga gaya belajar anak itu yang bervariasi itu Pak Nuris sudah jawab dengan Pak Nuris Pak Nuris jawab sendiri ya bukan saya ya bahwa Pak Nuris akan merubah itu semua mendekatkan pembelajarannya pada praktek yang sebenarnya dan ditarik kepada keseharian mereka dalam kehidupan sehingga harapannya anak-anak IPS yang calon pemimpin ini bisa mengeksekusi nantinya kalau punya usaha sendiri untuk tidak menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya dalam produk-produknya seperti itu. Luar biasa loh Pak Nuris. Saya guru IPS juga jadi memahami wah
seperti ini ternyata Ibu lintas minat merasakan ini ya, asik Mas, juga ya kalau iya. belajar kimia dengan begitu asik juga ya, Bu, ya? Mungkin Iya, karena jadi sudah seru belajar kan, Pak, anak-anak juga pasti tertarik saya yakin kalau didekatkan dengan bendanya, zatnya secara langsung, seperti itu. iya, betul. Mungkin saya juga akan mengawali mereka coba saya ajak ngobrol dulu ya. Kira-kira Iya, pembelajaran kimia yang Anda inginkan itu seperti apa, iya, kemudian mereka suruh betul. tulis sebagai refleksi saya supaya kita juga tahu. Tapi saya yakin nanti hasilnya akan sama dengan yang kita obrolin hari ini, Bu. Iya, Jadi ngobrol luar kita biasa deh. mudah-mudahan ada solusi untuk anak, untuk saya juga mengajar anak senang, saya juga bahagia supaya Iya, pembelajaran juga menarik. Kalau belajar iya, menarik itu kan kita juga semangat masuk kelas betul, ya. Bapak. Anak-anak juga semangat, kita di Iya. sana disambut bukan diperengut di sana. Iya. Luar biasa ya, Pak. Berarti alhamdulillah nih ketidaknyamanannya sudah terjawab dan mudah-mudahan Bapak langsung bisa eksekusi untuk membuat variasi pembelajaran dalam pembelajaran kimia di lintas minat ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya, Pak Nuris. Terima kasih Bu atas pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi saya untuk menyelesaikan masalah saya. Saya merasa saya merasa tidak digurui. Saya tadi minta solusinya sebenarnya minta pertamanya, tetapi ternyata saya sendiri yang menemukan. Dengan Iya, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, saya menemukan sendiri ya. Terima kasih banyak Bu atas iya. semuanya. Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup Bu. Demikian praktek coach dengan Alur Tirta saya Muhammad Nuri Salam dengan Ibu Atut Wisartika yang sudah mempercobakan 15 menit di awal, saya sebagai coach, kemudian Bu Atut sebagai coachnya dan sebaliknya di 15 menit terakhirnya. Demikian Pak Subaidi, terima kasih atas waktunya, atas bantuannya dan atas fasilitatornya ya. Saya pikir Pak Subaidi ini betul-betul mengarahkan kita bagaimana belajar mandiri ya, dengan tentunya pengawasan dan mengingatkan dengan karakter. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rekamannya di anu dulu Pak. Ya. Off dulu. Ya.